Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Uzkuril adawat fil fasal. Hadasatuna Arabiyah, Alsinatuna Arabiyah, Ahadithu Nabiyyina Arabiyah, Ayatu Rabbina Arabiyah. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional, yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Our school is very clean, nice, comfortable, and I have lots of friends in this school. And I'm very happy that I could study together with my friends in this school. Visi program mutu: terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. My hobby is reading and my favorite subject is science. Alhamdulillah, syukran wa anta ya Ustaz. Misi program mutu: 1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, MIPA, musola, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin menarik dan menyenangkan. Sehingga walaupun dengan sistem full day school, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. يجب عليك أن تستخدم مفردات. If you want to learn bahasa Arab and increase your mufradat, increase your vocabularies, you have to read so much. Saya kebetulan konsep tunggal TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segala nikmat, ya, karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita
yaitu pembahasan kitab Tauhid yang berkaitan dengan haqqullahi 'alal 'abid, haqqullahi 'alal 'abid, hak-haknya Allah ya terhadap hamba-hambanya. Di sebelumnya kita telah membahas masalah tabarruk, kemudian yang berkaitan dengan adzabhu li ghairillah, ya, menyembelih untuk selain Allah. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yaitu an-nadhar li ghairillah, ya, bab tentang an-nadhar. Mu'allif rahimahullahu taala berkata, babun minasyirki an-nadhar li ghairillah. Bab, ya, bab minasyirk. Min di sini ya tabi'idiyah, bagian dari syirik. Ya, bagian dari syirik, an-nadhar li ghairillah, bahwasanya nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seorang melakukan atau meniatkan nazar untuk selain Allah, maka dia termasuk jatuh pada kesyirikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu an-nadhar? Insyaallah taala kita akan menjelaskan apa itu an-nadhar. An-nadhar secara bahasa adalah al-wa'd atau al-ilzam, ya, janji ataupun kewajiban ataupun keharusan. Sedangkan secara istilah ijabul mukallafi ala nafsihi ma lam yajib syar'an, ya, kewajiban atau keharusan seorang mukallaf, ya, seorang mukallaf aqil baligh, ya, dalam istilah fiqh, ya, seorang mukallaf berarti orang yang telah mendapatkan tanggung jawab, ya, ijab ala nafsihi, dia mewajibkan atas dirinya ma lam yajib syar'an, ya, apa yang tidak diwajibkan oleh syariat. Contohnya, ya, contohnya salat duha. Salat duha itu merupakan sunnah. Akan tetapi jika seseorang bernazar untuk mengajarkan salat sunnah, ya, untuk mengajarkan salat duha, maka dari sunnah menjadi wajib. Ini namanya nazar. Ya. Makanya nazar ini, ya, memiliki hukum tersendiri, ya, fiqh tersendiri. Kemudian para kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazar itu terbagi-bagi atau memiliki bagian atau macam-macam. Adapun yang pertama adalah an-nadhar atau nadharul mutlaq. Nadhar al-mutlaq. Apa itu nadhar mutlaq? Nadhar mutlaq adalah nazar ketika seseorang mengatakan atau mengucapkan, saya bernadar untuk Allah, ya, atau dia bilang saya bernadar, kemudian dia berhenti dan tidak menjelaskan tujuan dia nadar tersebut, dengan tujuan apa, ya, ini namanya nadar mutlak, secara mutlak, itlaq, ya, tidak taqyid, tidak, ya, menentukan suatu perkara atau suatu urusan. Maka apa hukumnya ketika seseorang yang melakukan nadar mutlak ini? Dia harus membayar kafarah, dia harus membayar kafarah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, kafaratul nadhri kafaratul yamin, bahwasanya kafarah, bayar kafarah orang yang bernazar sama dengan kafarah orang yang, ya, yang sumpah, orang, ya, kafarah sumpah. Kafaratul yamin, apa itu kafaratul yamin? Ada 3, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la yu'akhidukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Fakafaratuhu, ya, kafaratul yamin, kafarah sumpah itu kata Allah Subhanahu wa taala, id'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum, ya, memberi makan 10 orang miskin. Ini yang pertama. Atau yang kedua, au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Ini yang kedua. Au tahriru raqabah, ataupun yang ketiga, ya, memerdekakan seorang budak. Baik. Bagaimana kalau kita tidak mampu untuk melakukannya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam." Barang siapa yang tidak mendapatkan ketiga hal ini, perkara ini, maka dia wajib untuk melakukan puasa selama 3 hari. Inilah kafarah sumpah. Ya, kafarah sumpah ini sama dengan kafaratu al-yamin. Makanya barang siapa yang bernadar kemudian dia tidak melakukan nadarnya, maka dia harus wajib membayar kafarah ini. Baik. Ini yang pertama, nadharu mutlaq. Kemudian yang kedua adalah nadharu al-mubah, ya, nadar
yang sifatnya mubah, ya, perkara yang mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Ya. Contohnya apa? Seseorang menaiki kendaraan, naik mobil ataupun ke pasar. Ini perkara mubah. Akan tetapi jika seorang mengatakan, ya, saya bernazar untuk menaiki mobil atau saya bernazar untuk pergi ke pasar, maka ini wajib dia lakukan. Wajib dia lakukan. Baik. Dia harus menunaikan nazar itu, ya, harus menunaikan atau melakukan nazarnya ataupun membayar kafarah. Dia pilih antara kedua ini, ya. Dia harus, ya, menunaikan nazarnya ataupun dia membayar kafarah. Ini yang kedua, nazar mubah, nazar yang sifatnya mubah. Kemudian yang ketiga adalah nazar makruh, nazar yang sifatnya makruh. Contohnya apa? Contohnya seseorang bernazar untuk mentalak istrinya, ya, mentalak istrinya. Ya. Kemudian, ya, bahwasanya yang kita tahu bahwa, ya, talak itu perkara yang makruh, perkara yang makruh. Makanya jika seseorang telah, ya, melakukan atau bernazar untuk mentalak istrinya, apa yang dia lakukan? Ya, ada dua pilihan. Dia melakukan nazarnya tersebut, menunaikan nazarnya, ataupun dia memilih kafarah. Akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih dianjurkan, dia memilih kafarah, ya, dia memilih kafarah. Kemudian yang keempat adalah nazar al-muharram, ya, nazar yang sifatnya haram, ya, tidak boleh dilakukan. Ya, contohnya seseorang yang bernazar, saya bernazar untuk mencuri, ya, saya bernazar untuk, ya, membunuh, misalkan, na'udzubillah. Ini adalah nazar yang sifatnya muharram, yang diharamkan dalam syariat. Baik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan menjelaskan nanti, ya, yang sebagaimana yang dicantumkan oleh muallif, ya, man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'sih, maka janganlah dia melakukan maksiat tersebut. Baik, dia diwajibkan, ya, dia tidak membayar kafarah, akan tetapi dia diwajibkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah nadar at-ta'ah, nazar ketaatan, ya, nazar yang sifatnya ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi, seseorang bernazar untuk melakukan salat. Ya, saya bernazar untuk berpuasa. Ini yang dimaksud dengan nazar at-ta'ah, nazar yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar ta'ah ini, para kaum muslimin, ya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi dua, ya. Nazar muqayyad, ya, nazar ta'ah muqayyad, dan nazar yang tidak muqayyad, ya. Yang pertama adalah nazar yang tidak muqayyad. Maksudnya di sini adalah nazar yang tidak mengharapkan balasan atau mengharapkan imbalan, ya, dari apa yang dia nazar tersebut. Contohnya, ya, contohnya seseorang bernazar, jika, ya, saya lulus dari sekolahku misalkan, atau dari, ya, urusanku, maka saya akan bernazar berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya nazar ta'ah, tapi dengan taqyid, dengan mengharapkan balasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nazar yang tidak ada taqyid, ya. Dia bernazar seperti biasa. Saya bernazar untuk melakukan salat sunnah misalkan. Saya bernazar untuk melakukan puasa tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan. Tapi apa hukumnya seseorang yang bernazar dengan mengharapkan balasan tersebut? Ini yang terjadi di dalam masyarakat, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, seorang bernazar, ya, kalau seandainya saya disembuhkan dari penyakit, saya akan menyembelih, ya, menyembelih kambing, bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun semisalnya, ini yang terjadi di kalangan masyarakat. Terus apa hukumnya kalau seorang bernazar seperti ini? Ya, hukumnya bahwasanya seorang, jika dia bernazar seperti itu, maka dia harus melakukan,
ya harus menunaikan nazarnya. Harus menunaikan apa yang dia nazar tersebut. Bagaimana seseorang yang ingin melakukan nazar ini, yang berniat, ya, yang berniat untuk melakukan nazar ketaatan ini, apakah diperbolehkan atau tidak? As-sahih wallahu alam, ini sifatnya makruh, ya. Ini sifatnya makruh. Kenapa dikatakan makruh? Bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, innahu la ya'ti bi khair wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwasanya seorang menazar yang mengharapkan balasan, ya, yang mengharapkan imbalan, la ya'ti bi khair, tidak mendatangkan kebaikan. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Bahwasanya ini, ya, datang dari seorang yang bakhil, kata Rasulullah SAW. Ya, di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, innahu la yuqaddimu syai'an wa la yuakhkhar wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, bahwasanya nazar itu tadi tidak bisa, ya, mendahulukan atau mengundurkan sesuatu. Ya, wa inna ma, bahwasanya sesungguhnya nazar itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Ya. Kemudian Nabi SAW sudah diriwayatkan dari satu riwayat, innahu la yaruddu syai'an, bahwasanya dia bernazar itu tidak, ya, tidak bisa menolak, ya, sesuatu. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil, dan ini dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil. Ya, ini hukumnya bagaimana seorang berniat untuk melakukan nazar, ya, nazar yang muqayyad tadi, mengharapkan balasan atau imbalan. Ya, ini bahwasanya nahi, larangan, tapi sifatnya makruh. Seorang ingin bernazar dengan berharapkan balasan, ya, imbalan apa yang dia inginkan. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala, ya, mencantumkan satu hadis atau satu ayat dan satu hadis, ya, di pembahasan ini. Ayat yang pertama atau ayat yang dinukil dari surat Al-Insan, ayat ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya, yufuna bin nadri, mereka itu yang menunaikan nazar mereka, dan mereka akan takut dari azab Allah Subhanahu wa taala yang merata. Baik. Sebelumnya ada ayat Al-Insan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Bahwasanya, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, mereka mendapatkan, ya, yashrabun, minuman dari gelas yang berisinya, yang dicampurkan dengan air kafur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira, bahwasanya yaitu air mata di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala minum, yang mereka, ya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadr, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yufuna bin nadr. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan kewajiban atau kebajikan, ya, orang-orang yang membuat kebajikan atau kebaikan mendapatkan fadilah tersebut, ya, mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara salah satunya sifat mereka adalah yufuna bin nadr, mereka menunaikan nazar mereka, ya, mereka menunaikan nazar mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kemudian mereka itu tadi, ya, yang menunaikan nazar, mereka juga memberikan makanan, ya, yang disukai kepada orang-orang miskin dan anak yatim dan orang yang ditawan. Ini semua, ya, an-nazar, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan atau menyamakan dengan ibadah-ibadah yang mulia lainnya. Contohnya it'amul miskin, memberi makan orang miskin, anak yatim, ya, al-khauf, takut pada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya an-nazar adalah ibadah. Bahwasanya idza thabata amalun annahu ibadatun lillah fasarafuhu li ghairillahi syirik. Bahwasanya kaidah mengatakan kalau jika suatu amalan merupakan ibadah untuk Allah, maka jika dilakukan untuk selain Allah, maka dia jatuh pada kesyirikan. Sama halnya dengan an-nazar, ya. Nazar ini merupakan ibadah untuk Allah. Jika seseorang melakukan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh pada kesyirikan. Dia jatuh pada kesyirikan. Ini adalah dalil istinbat muallif rahimahullahu taala dalam ayat ini.
Kemudian ayat yang kedua, muallif rahimahullah taala berkata, ya, menukil dalam sebuah ayat, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Ya. Apa saja yang engkau nafkahi atau apapun yang engkau nadarkan, fa innallaha ya'lam, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Ini semua dalil-dalil ini, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa an-nadhar, ya, nadhar itu merupakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ibadah ini ya, dilakukan untuk selain Allah, maka dia jatuh pada kesyirikan. Makanya kewajiban kita sebagai seorang muslim, hamba-hamba Allah, senantiasa ya menghindari ya an-nadhar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ya, misalkan seorang berkata, saya bernazar untuk kuburan fulan, ya, saya bernazar menyembelih untuk ya penghuni fulan, untuk wali fulan. Ini semua nazar untuk selain Allah, dan ini jatuh pada kesyirikan. Kemudian muallif rahimahullah taala menukilkan ya, satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah taala, hadis yang diriwayatkan dari sahabat ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, ummul mukminin, ya, ibunda kaum mukminin dan kaum muslimin, qalat, maka ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara ayuti' Allah fala aw falyutih aw falyuti'hu, ya, man nadhara ayuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk ya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus melaksanakan nazar tersebut, ya, maka dia harus taat kepada Allah. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka dia harus mentaatinya. Dan ini merupakan perintah, ya, falyuti'hu ini fi'il amr, perintah. Berarti ini menunjukkan bahwa nazar ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, bahwa ini menunjukkan bahwa Allah menyukai perkara tersebut, perbuatan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sabdanya, man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sih, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'sih, maka dia tidak boleh melaksanakan nazarnya, ya. Tidak boleh seseorang bermaksiat, ya, menazar untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalil-dalil ini, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa an-nadhar, bahwasanya nazar ini ya merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang mulia. Jika ibadah ini dilakukan untuk selain Allah, maka dia jatuh pada kesyirikan. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh kita harus berhati-hati, ya, bernazar. Untuk apa kita bernazar? Ya, jangan sampai seorang bernazar untuk selain Allah kemudian dia jatuh pada perkara kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan ya dengan kajian ini, ya, pembahasan kita ini bisa mengingatkan kepada kita hukum nazar. Apa itu hukum nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Uzkuril adawat fil fasal. Hadasatuna Arabiyah, Alsinatuna Arabiyah, Ahadithu Nabiyyina Arabiyah, Ayatu Rabbina Arabiyah. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional, yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Our school is very clean, nice, comfortable, and I have lots of friends in this school. And I'm very happy that I could study together with my friends in this school. Visi program mutu. Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. My name is Muhammad Abbas Syafiq. My hobby is reading and my favorite subject is science. Alhamdulillah, syukran wa anta ya Ustaz. Misi program mutu. 1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Jadi mutu inti yang kita kejar. Jadi kita bergerak menuju mutu yang substansial, artinya mutu yang paling diharapkan oleh orang tua. Laboratorium komputer, bahasa, MIPA, musola, perpustakaan, lapangan olahraga, kantin, dan masjid yang berdampingan dengan gedung sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar semakin menarik dan menyenangkan. Sehingga walaupun dengan sistem full day school, serasa seperti suasana di rumah yang menyenangkan. يجب عليك أن تستخدم مفردات. If you want to learn bahasa Arab and increase your mufradat, increase your vocabularies, you have to read so much. Saya kebetulan konsep tunggal TIC Indonesia menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional, ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum.